Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dwi Nur Rahma dengan NIM 2205076059. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan tahun 2022, kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang materi folklore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Hakikat folklore. Kata folklore dalam bahasa Inggris yaitu folklore. Kata itu adalah kata majemuk yang berasal dari dua kata dasar, yaitu folk dan lore. Folklore artinya kolektif, adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri, pengenalan fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-cirinya dalam mengenal itu berwujud warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, dan agama yang sama. Namun, ada yang lebih penting, yaitu tradisi kebudayaan yang mereka telah wariskan turun-temurun. Sedangkan folk adalah sinonim dengan kolektif, yang juga memiliki ciri-ciri pengenalan fisik atau kebudayaan yang sama. Lore adalah tradisi folk yang yaitu kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, baik lisan atau dengan gerakan isyarat. Apa sih kolektif itu? Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun antara kolektif secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam lisan maupun disertai dengan isyarat atau alat pembantu pengingat. Baik, materi selanjutnya. Pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua, yang membatasi folklore hanya sebagai kebudayaan petani desa Eropa, sedangkan kebudayaan orang luar Eropa adalah kebudayaan primitif. Hal itu rupanya disebabkan adanya anggapan dari zaman kolonial bahwa folklore lebih rendah kebudayaan kota atau bangsawan Eropa jika dibandingkan dengan kebudayaan primitif di Indonesia. Apa sih primitif itu? Primitif adalah suatu kebudayaan atau masyarakat yang hidupnya masih tergantung alam ataupun tidak mengenal dunia luar. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri folklore. Ciri-ciri folklore ada 9. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut. Yang kedua, folklore bersifat tradisional, disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap dalam bentuk standar. Yang ketiga, folklore ada atau eksis. Penyebarannya dari mulut ke mulut atau lisan melalui cetakan rekaman, sehingga oleh proses diri atau interpolasi folklore dapat mengalami perubahan. Yang keempat, folklore bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui. Yang kebentuk berumus atau berpola. Cerita rakyat misalnya selalu menggunakan kata-kata keris seperti bulan 14 hari untuk menggambarkan kemarahan seseorang atau ungkapan-ungkapan tradisional, kalimat dan kata-kata pembuka. Yang keenam, folklore mempunyai kegunaan dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Cerita rakyat misalnya mendidik, cerita sebagai alat menghibur lara atau protes sosial dan keinginan terpendam. Yang ketujuh, folklore bersifat paralogis, mempunyai logika
atau lugu, sehingga sering kelihatannya kasar, terlalu spontan. Baik, materi ini saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.